Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya Hasti Kusuma Pratamasari. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Jadi, perkembangan moral itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memahami konsep benar dan juga salah, serta bagaimana seseorang itu membuat keputusan yang berkaitan dengan nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya Kohlberg, cara manusia menilai tindakan itu tidak muncul begitu saja sejak dia baru lahir, tapi cara berpikir moral itu berkembang secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman hidup, dan juga kemampuan berpikir seseorang. Nah, karena itu cara berpikir moralnya anak kecil, dewasa, dan juga remaja itu berbeda. Nah, sebelum kita bahas teorinya, kita kenali dulu siapa itu Lawrence Kohlberg, apa fokus penelitiannya, dan metode apa yang dia pakai. Jadi, Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog terkenal karena pemikirannya, penelitiannya tentang perkembangan moral manusia. Dan pemikirannya ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang menjelaskan bahwa cara berpikir manusia itu berkembang secara bertahap. Nah, yang menarik dari penelitiannya si Kohlberg ini, dia itu tidak hanya melihat apa keputusan yang diambil oleh seseorang, tetapi alasan dibalik keputusan tersebut. Misalnya, ada dua orang yang mengatakan bahwa mencuri itu salah, tetapi alasannya itu bisa berbeda. Si A bilang mencuri itu salah karena nanti bisa dihukum. Si B bilang mencuri itu salah karena memang melanggar hak orang lain. Nah, dari perbedaan pendapat inilah yang menurut Kohlberg menunjukkan tingkat perkembangan moral seseorang. Nah, untuk meneliti hal ini, Kohlberg itu menggunakan metode yang disebut dengan dilema moral, yaitu cerita tentang situasi yang sulit dan memaksa seseorang itu untuk memilih keputusan moral. Konsep dasar perkembangan moral. Menurut Kohlberg, moral itu bukan hanya soal apakah seseorang bisa bertindak benar ataupun salah. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang ini berpikir dan memberikan alasan terhadap tindakannya. Nah, cara berpikir moral seseorang itu juga tidak tetap, tetapi berkembang seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman hidup, dan juga interaksi dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, anak kecil, biasanya mereka ini taat aturan karena memang takut dimarahi ataupun takut dihukum. Nah, seiring berjalannya waktu menjadi remaja dan dewasa, mereka mulai memahami bahwa aturan itu dibuat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Untuk menjelaskan perkembangan ini, Kohlberg itu membagi perkembangan moral menjadi 3 level utama yang terdiri dari 6 tahap perkembangan moral. Level pertama disebut dengan penalaran prakonvensional dan biasanya ditemukannya pada anak-anak karena penilaian moralnya itu masih sangat sederhana. Di level ini terdapat 2 tahap. Yang pertama itu adalah orientasi hukuman dan kepatuhan. Jadi pada tahap ini anak itu menaati aturan karena dia takut dihukum. Seperti contohnya, ada anak yang melihat dompet temannya jatuh nih saat di kelas. Dia pengen ngambil tetapi tidak jadi dia lakukan karena dia takut kalau nanti ketahuan dia bakal dimarahi dan dihukum oleh guru dan teman-temannya. Jadi keputusan yang dia ambil itu karena dia bukan karena dia paham bahwa tindakan itu salah, tetapi karena dia takut dihukum. Tahap yang kedua itu adalah orientasi kepentingan pribadi. Pada tahap ini seseorang itu mulai mementingkan keuntungan pribadinya. Jadi tindakan yang dia ambil itu dianggap benar kalau memberikan manfaat bagi dia. Seperti contohnya siswa membantu temannya ini mengerjakan tugas matematika, bukan serta-merta menolong saja, tetapi dia berharap nanti kalau di pelajaran lain dia kesusahan, temannya ini mau bantu dia. Jadi keputusan yang dia ambil ini karena seperti pertukaran atau saling menguntungkan. Level 2, penalaran konvensional. Pada level ini, seseorang itu mulai memperhatikan harapan orang lain dan juga norma sosial. Jadi mereka itu ingin diterima oleh lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Di level ini ada 2 tahap, yaitu tahap 3 dan 4. Yang tahap 3 adalah orientasi anak baik. Jadi pada saat ini seseorang itu ingin dipandang sebagai orang baik oleh orang lain. Contohnya, ada seorang siswa yang melihat temannya kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian setelah itu dia meluangkan waktu untuk mengajari temannya nih setelah jam pelajaran selesai. Nah, ini dia lakukan supaya dia itu dilihat sebagai orang yang baik dan juga teman-temannya mandang dia sebagai orang yang dapat dipercaya dan juga suka membantu. Kemudian tahap keempat yaitu adalah pemeliharaan ketertiban sosial. Pada saat ini seseorang itu mulai memahami bahwa aturan dan hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Seperti contohnya, ada seorang pengendara motor di jalan yang sepi pada malam hari. Nah, saat itu ada lampu merah. Nah, dia ini tetap berhenti karena dia paham aturan itu dibuat untuk menjaga keselamatan semua orang, bukan cuman karena dia takut ditilang.
Level terakhir yang juga disebut pasca konvensional yang merupakan level tertinggi, pada tahap ini seseorang itu mulai berpikir lebih kompleks. Jadi tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tapi juga mulai mempertimbangkan nilai-nilai etika yang lebih luas seperti keadilan dan hak asasi manusia. Di sini ada tahap 5 dan 6. Tahap 5 itu orientasi kontrak sosial. Pada saat ini seseorang itu memahami hukum merupakan kesepakatan sosial yang dibuat untuk melindungi hak masyarakat. Seperti contohnya sekelompok masyarakat yang merasa bahwa suatu aturan pemerintah ini merugikan kelompok yang lain, kelompok tertentu. Nah, di sini kemudian mereka mulai menyuarakan pendapatnya melalui diskusi publik, petisi, dan juga demokrasi untuk mengubah aturan tersebut agar lebih adil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka itu menghormati hukum, tetapi juga memahami bahwa hukum itu bisa diperbaiki jika tidak lagi mencerminkan keadilan. Tahap yang keenam itu adalah prinsip etika universal. Pada tahap ini seseorang bertindak berdasarkan prinsip yang sangat mendasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan juga penghormatan terhadap martabat manusia. Di sini contohnya seseorang melihat orang lain ini diperlakukan tidak adil dan didiskriminasi. Nah, dia ini berani maju untuk membela orang tersebut meskipun tindakannya ini bisa bikin dia juga didiskriminasi, ditekan, dan juga dikritik balik. Nah, tapi dia tetap membela orang itu karena dia tahu memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan itu adalah prinsip moral yang harus dijunjung tinggi. Dalam penelitiannya, Lawrence Kohlberg itu sering menggunakan cerita yang disebut dengan dilema Heinz. Jadi cerita ini berkisah oleh seorang pria bernama Heinz yang punya istri yang lagi sakit keras. Nah, sakitnya ini bisa diobati, tetapi obatnya sangat mahal. Heinz nggak mampu buat beli itu, sampai dia pinjam uang ke beberapa orang, dan itu tetap nggak bisa beli obat itu saking mahalnya, dia nggak mampu. Akhirnya terlintaslah di pikirannya, apakah saya mencuri saja untuk bisa menyembuhkan istri saya ini? Nah, yang pengen ditahu oleh Kohlberg ini bukan jawaban iya atau tidak, tetapi alasan dari jawaban tersebut. Karena dari alasan itu dia bisa menilai perkembangan moral Heinz ini ada di tahap berapa. Semisal ada di tahap 1, maka dia akan menjawab Heinz tidak boleh mencuri karena itu nanti bakal dihukum. Kalau dia moralnya ada di tahap 2, maka Heinz boleh mencuri karena istrinya itu berharga bagi dia. Tapi kalau moralnya di tahap 3, Heinz boleh mencuri karena suami yang baik harus menyelamatkan istrinya. Kalau moralnya di tahap 4, maka Heinz tidak boleh mencuri karena itu melanggar hukum. Kalau moralnya ada di tahap 5, dia boleh loh mencuri si Heinz ini karena hak hidup manusia itu lebih penting. Kalau moralnya di tahap 6, maka menyelamatkan nyawa manusia itu adalah prinsip moral yang lebih tinggi daripada hukum. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita tahu jawaban Heinz, kita bakal tahu dia ada di tahap moral yang keberapa nih kalau menurutnya si Lawrence Kohlberg ini. Implikasi dalam pendidikan. Jadi, teori perkembangan moral itu juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Guru itu dapat membantu perkembangan moral siswa dengan cara mendorong mereka untuk berpikir dan juga berdiskusi tentang berbagai situasi moral. Seperti contohnya, misalnya guru memberikan situasi kepada siswa nih. Bayangkan, semisal kalian ujian, kalian lihat teman kalian yang mencontek. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Nah, jadi di sini guru itu meminta siswa untuk berdiskusi tentang apa yang sebaiknya dilakukan di situasi tersebut dan mengapa keputusan itu dianggap benar. Melalui diskusi ini, siswa itu dapat belajar untuk melihat dari berbagai sudut pandang dan mengembangkan cara berpikir moralnya yang lebih matang. Kritik terhadap teori Kohlberg yang datang dari perspektif gender, pengaruh budaya, dan warisan ilmiah. Meskipun teorinya Kohlberg ini sangat berpengaruh, tetapi ada juga beberapa ahli yang memberikan kritik, dan salah satunya adalah Carol Gilligan. Nah, dia berpendapat bahwa teorinya Kohlberg ini terlalu menekankan keadilan dan logika, sementara dalam kenyataannya banyak yang menekankan membuat keputusan itu berdasarkan kepedulian dan juga hubungan dengan orang lain. Seperti misalnya, ada seseorang yang melihat temannya ini dalam keadaan susah, dalam masalah pribadi. Nah, dia ini merasa harus menolong temannya itu, bukan karena itu kewajiban moral yang menuntut, tetapi karena memang dia peduli, dia mau bantu temannya, dan dia nggak mau temannya itu kesulitan sendirian. Kesimpulannya,
Teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg itu menjelaskan bahwa cara manusia memahami benar dan salah itu berkembang secara bertahap, dan perkembangan ini dipengaruhi oleh kemampuan berpikir, pengalaman hidup, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Semakin matang perkembangan moral seseorang, maka semakin mampu dia untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai etika yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye.